Sudah lama gak ketemu, semoga kalian sehat selalu. Inti dari video ini adalah buat kalian para streamer yang gak ada urusannya sama gua, meskipun kalian buka saweran atau buka donasi, ya kalian adalah streamer interaktif. Tapi buat kalian streamer-streamer yang sewot sama urusan gua, lu pada tuh pengamen sial. Buat kalian yang penasaran tentang kenapa ini semua bisa terjadi, kalian bisa simak video ini secara menyeluruh. Oke, jadi kenapa ini semua bisa terjadi? Karena waktu itu sempat ada kecoh antara gua sama tim badut dari MPL yang kalau flyover kali-kali. Nah, sehabis itu ada mantan teman gua namanya Drian. Mantan teman gua. Sehabis itu ada teman gua namanya Drian, dia sewotin masalah kenapa urusan gue sama tim badut itu, terus dia nyenggol urusan gue, nyenggol dagangan gue, kayak apa maksud lu apa sih Al? Nah terus dari situ ada salah satu dari kalian yang kirimin klip dia live streaming ke gue. Kalian bisa lihat sendiri klipnya. Nih gue kasih lihat. Lu belum jago jadi kalau belum bisa menang 1-1 cow. Guys, cariin gua tim dong. Gua mau trial, tapi timnya gua trial dulu. Semua playernya harus one by one cow lawan gua, karena gua raja cow. Kalau misalnya playernya nggak berkompeten buat setim sama gua, ngapain gua trial di situ? Jadi ya gua harus trial playernya dulu ya. Tuh masuk tim yang di trial anjing. Weh, cow kamu jago bang? Nggak jago sih. Makanya gue udah memilih untuk nggak lanjut karir MPL. Gue lebih pilih jadi tukang jual parfum sama endorse cincin. Nah, jadi di situ dia sewot kayak ngomentarin urusan gua, terus ngomentarin dagangan gua, kayak maksud lu apaan? Maksud apa urusan lu sama gua? Nah, jadinya gua balas lah lewat snapgram tentang kayak nih orang kayak bener aja gitu, kayak nggak ngaca, goblok ngaca ya, kayak simpelnya tuh gitu loh guys. Lu hidup dari saweran terus lu sewot sama urusan orang lain, kayak apa yang ngebikin lu mau sewotin urusan gua? Kalau misalkan memang lu kesal sama gue, ngomong gitu, jelasin gitu, jangan kayak lu nyindir lu kepoin. Ya kalian ngerti lagi sudah kayak gimana, udah males banget gue jelasinnya. Oke, lalu itu semua berlanjut ke pengamen lainnya, pengamen bang. Oke, jadi itu semua berlanjut ke pengamen lainnya, yang mana ya kalian tahu sendiri ada bocah provok, terus ada kadidut juga yang cuma bisa kadita guys. Habis itu ada siapa lagi yang bisa pilpres atau apalah itu. Terus ada nyambung juga ke Iron Siki yang kayak dia bilang teman seperjuangan tapi bisa ngehina apalah itu ya, intinya kayak seakan-akan gua nih yang mulai ini semua itu. Terus ada pernyataan dari si Gondrong juga tuh yang bilang kalau nggak apa-apa ngamen tapi nggak nyenggol orang. Kayak apa maksud lu? Gue tuh nggak pernah nyenggol orang guys. Yang ada gue disenggol sama orang-orang, itu faktanya. Jadi jangan pernah ngubah cerita kayak Yahudi ngaku-ngaku kami nggak nyerang Palestina, melainkan kayak ada Hamas yang kami hitamkan bla bla. Nggak guys, nggak. Cerita aslinya tuh gue orangnya cinta damai. Nggak. Gue bukan ngaku-ngaku cinta damai juga bukan. Gue sangat cinta damai dan meskipun ini agak klise tapi apa yang dinyatakan tentang nggak ada sap kalau nggak ada api itu bener guys. Gue beneran orangnya tuh second pick. Gue tuh orangnya kalau di catur tuh yang main item, gue tuh sangat merespon. Jadi kalau misalkan lu pada nggak nyenggol gue, ya udah itu gue pun lagi di fase yang nggak mau nyenggol orang gitu. Kayak beneran lagi nyantuy banget hidup gue, kayak lagi santai, lagi tenang, lagi indah. Tapi kenapa lu pada sewot maksat? Lalu lanjutlah ke eskalasi yang lainnya guys. Kayak dari media yang mulai motong-motong, atau enggak dari viewers provokatif yang menghilangkan beberapa statement yang ngebikin Joe salah satunya lumayan ambigu, kayak apa maksudnya ya. Karena gue pun bertanya-tanya apa maksud lu pada lu nyenggol-nyenggol sama ngadu domba kita para streamer itu apa maksudnya.
Karena pada dasarnya guys, yang ditulis sama si media itu tuh, kalau misalkan kalian lihat, nanti gue share lah nih, kalian lihat sendiri di depan muka kalian, ya dia tuh bilang kalau misalkan gua menyatakan live streaming itu ngamen. Yang mana sebenarnya nggak sama sekali. Live streaming tuh nggak sepenuhnya ngamen, karena kalau misalkan kita bedah lebih lanjut nih, jadi videonya jadi panjang. Kalau misalkan kita bedah lebih lanjut live streaming itu, jadi ada yang buka jasa open mabar, ada yang buka jasa mungkin joki, ada yang buka jasa album foto, atau mungkin yang live streaming sambil buka apa namanya membership atau bla bla bla, atau mungkin kayak Windah Basudara yang sangat-sangat respectable banget, kayak nggak buka saweria, nggak buka membership, bahkan ketika dia open donasi atau open saweran pun dia fokuskan itu untuk amal, guys. Itu loh, ada banyak sekali live streaming yang bagus. Jadinya jangan nge-framing kalau misalkan gue bilang live streaming tuh ngamen, terus live streaming tuh buruk, nggak guys. Karena gue sendiri, gue bakal jadi orang, dan bahkan kemarin-kemarin pun gue jadi orang yang nge-live stream. Terbilang kalau misalkan memang gue dikontrak, gue di-endorse, atau gue memang mau mabar sama kalian, gue pun live streamer, guys. Tapi tolong dibedakan live streamer yang buka saweran, apalagi buat nerima saweran, sama live streamer yang memang ada urusan transaksi, entah itu bisnis, entah itu memang open donasi, atau entah itu memang, ya kalian tadi udah gue sebutin, ngapain gue ulang-ulang lagi. Intinya kayak gitu, guys. Oh ya guys, yang harus diluruskan di sini adalah ngamen juga nggak salah sama sekali. Ngamen itu ya halal, bisa jadi, terus nggak ngelanggar hukum juga, nggak bikin ribut juga, nggak ada sesuatu yang dilanggar itu. So sebenarnya it's okay aja sih buat kalian disebut pengamen tuh, it's okay gitu. Kayak kalian nyebut gua dagang, atau ya dagang. Enggak guys, gua pengen disebut berniaga. Kan lucu anjing. Kayak gua itu lagi dagang. Masa gua sewot orang bilang gua lagi dagang, kayak gua pengen dibilang apa? Berniaga. Maksud lu apa? Ya maksudnya, ngerti kan guys, maksud streamer interaktif, ngamen, atau enggak dagang, berniaga, itu tuh kayak malas banget gue sebenarnya bahas ini tuh, anjing. Oke, jadi deal, kalau misalkan memang ngamen nggak salah, terus yang salah tuh apa? Yang salah tuh ketika kalian nggak mau disebut pengamen, tapi gaweannya ngerecokin orang, kayak pingin dihina itu. Nah itu yang salah. Maksudnya yang tadi gue udah jelasin gitu guys, ke Drian khususnya, dia nyewatin gue, kayak ngerecokin dagangan gue, kayak gue tuh nggak mau disebut berdagang, gue pengen disebut berniaga aja. Nggak guys, gak apa-apa, kalian mau sebut gue pedagang, kayak kalian mau sebut gue jualan kayak atau apa ya, jujur gue kalau peduli, jangan sebut gue berniaga guys, please banget anjing. Oke, jadi gue ingin meminta maaf kepada kalian semua yang tersinggung, apalagi para pendukung atau para antusias e-sport itu, karena ngerasa gue bikin kegaduhan. Karena ya memang orang-orang ini mau begaduh guys, itu yang harus kalian tahu. Bang, tapi kan lu juga bisa dewasa untuk tidak menanggapinya guys. Kalian kalau misalnya ikut eksekutif di Instagram gue, kalian bisa lihat sendiri seberapa banyak masalah yang ditimbun karena gue cuma diem doang. Orang-orang ini pada salty guys, orang-orang ini pada iri, gue entah kenapa, apa urusannya hidup mereka, kalau memang mereka miskin, entah itu mereka banyak masalah, atau mereka apalah itu lancaunya dia. Jujur guys, gue nggak ngerti kenapa jadi gue yang diambil sama mereka tuh. Maksudnya kalau memang lu mau berantem aja. Oke guys, jadi gue ingin minta maaf atas segala kegaduhan ini, dan gue harap ya kalian pun bisa ngelihat gambar keseluruhannya seperti apa. Dan untuk para pengamen di luar sana, main ngamen, pengamen, udah dapat setoran berapa pengamen, baca komen waktu di shower doang, lu pada tuh nggak layak disebut streamer interaktif, ngamen. Udah mau banci, ya hud-hud, pengamen, lengkap sudah kehidupan Anda. Kalau ngamen nggak salah, jadi yang salah tuh apa? Yang salah tuh sangat mudah untuk diidentifikasi guys. Ketika kalian ingin menghina seseorang, tapi kalian nggak mau dihina balik, ya itu salah. Sebenarnya menghina balik juga salah sih. Bagusnya tuh memaafkan gitu kan. Atau nggak membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah itu yang bagusnya. Cuman perlu ditain sama ngamen-ngamen ini anjing. Oke guys, gue juga ingin mengucapkan thank you karena sudah support perfume gue. Berkat kalian ini sold out, dan selamat juga untuk kalian yang udah mendapatkan giveaway ya 100.000.
jangan dengerin omongan guys, jangan dengerin omongan orang kayak lu buzzer atau apa gitu, enggak usah pedulin mereka. Kayak kalian lihat positifnya aja, cok. 100.000 itu bisa dipakai buat jajan, bisa dipakai buat nabung, atau bisa dipakai buat beli barang-barang yang memang kalian butuhkan gitu kan. Kayak itu bisa dipakai banyak banget. Anggap aja mereka iri nggak dapat 100.000 bla bla bla, jadinya kayak mereka nyerang-nyerang dan ngebela orang-orang lain yang sebenarnya mereka dapat duit sama sekali anjing. Ayo, untuk previewnya sendiri bakal restock secepatnya. Kalian tinggal sebut aja yang mana yang mau di restock. Buset nih, bagus banget superhero. Inti dari obrolan ini juga tambahannya guys, memanusiakan manusia itu sangat penting. Perlakukanlah orang lain selayaknya kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Sangat simpel nggak sih guys? Kalian berbuat baik, nanti kalian dapat kebaikan. Kalau kalian nanti berbuat keburukan, kalian pun bakal dapat keburukan gitu kan. Apa yang bikin ribet gitu? Lu pengen ngehina orang, tapi lu nggak pengen dihina tuh kayak lu banci, bangsat. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Atas klarifikasi singkat atau pembahasan singkat mengenai pengamen-pengamen dan streamer interaktif ini. So, mungkin nanti kita bakal reaction video-video mereka. Berikut juga video-video gue sama tim badut kemarin tuh, enak banget tuh, banyak banget guys buat dibahas guys. Jadi buat kalian jangan lupa buat tag gue di Instagram atau di TikTok atau whatever itu, kita bakal reaction videonya dan ya bakal seru banget sih, bakal seru banget. Oke guys, terima kasih banyak dan arigatou gozaimasu, kamsahamnida, peace, sehat-sehat guys.